Ya. Salam. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati kepada para guru, masyayikh yang ada di studio. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada panjenengan semuanya sehingga bisa mengawal dakwah di Nusantara sampai insya Allah memberikan kemenangan kepada kita. Untuk mempersingkat waktu, ayyuhal musyahidin al-kiram, ayyuhal ulama al-fadil, melalui majelis maulid ini izinkan Al-Fakir dari Jawa Timur Taraman mengajak para alim untuk tetap istiqomah dan sabar dalam mengarungi dan dakwah yang berliku ini. Izinkan Al-Fakir untuk menyumbang beberapa kalimah melalui majelis mulia ini. Ayyuhal ulama al-fadil, sungguh Rasulullah SAW telah mewariskan simbol-simbol besar untuk mengikat ajaran Islam agar tak terlepas. Sungguh sejak seorang Yahudi Salonik Mustafa Kamal tahun 1924 mendeklarasikan penghapusan khilafah, simpul utama dan pertama itu telah terurai. Ya Habibullah, ya Nabi Allah, sungguh betapa sabdamu telah terbukti. Rasulullah SAW bertungkoban al Islam urwatan lama intaqadat urwatun syabbathan nas billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-shalah. Sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Setiap satu simpul terurai, maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Yang pertama kali terurai adalah masalah hukum. Dan yang paling akhir adalah sholat. Maka sejak itu dustur dan qawanin, undang-undang syariah ditinggalkan. Dunia Islam pun diatur dengan model monarki Inggris dan ajaran Montesquieu Prancis. Kami sadar ya Rasulullah, sebagaimana dikatakan Imam Al-Mawardi, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan diwujudkan dalam rangka mengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Kami juga paham bagaimana engkau ya Rasulullah, engkau memiliki kekuatan, setelah engkau memiliki kekuatan dan berkuasa di Madinah, menjadi Ra'isud Daulah, engkau telah mengusir Al-Hakam bin Abi Al-As. Engkau usir dari Madinah, lalu engkau laknat ya seumur hidup, lantaran hanya karena ia lancang meniru cara berjalanmu. Masa kenabianmu engkau perintahkan Muhammad Aslamah untuk mengeksekusi Al-Ashraf yang selalu menghinamu di berbagai kesempatan. Engkau juga perintahkan beberapa sahabat Ansor untuk membunuh Abu Rafiq yang sering menghina dan menistamu sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat. Engkau perintahkan untuk memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Iwal ulama wal afadil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Engkau pun telah membebaskan diat dan dakwaan kepada para pembunuh yang telah melecehkan ya Habibullah. Di antaranya adalah sahabat Umair dan Najar, dibebaskan karena membunuh Abu Afaq. Umair bin Adi yang pernah menghabisi Asma bin Marwan. Juga seorang majikan yang juga membunuh hamba sahayanya. Dan seorang muslim pun pernah mencekik wanita Yahudi demi cintanya kepadamu ya Nabi Allah. Itulah cara menghukum orang-orang yang menistamu, yang melecehkan. Maka tak heran dalam sejarah Qadhi Yusuf An-Nabhani, kakek Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani di Mahkamah Libanon pernah mencium tangan dan membebaskan didakwan karena membunuh orang kafir, seorang lelaki yang pernah membunuh seorang Nasrani yang ketika itu dia menghina Rasulullah SAW. Atas keputusan beliau itu, beliau kemudian dicopot dari jabatannya atas tekanan Perancis. Begitulah syariah dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para penghinanya dan penista risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah manhaj kenabian yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghukum para penista Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal musyahidun al-kiram, maka kepada para penyebar narasi sok bijak dan pemaaf, Al-Fakir sampaikan
ketahuilah di dalam kitab Asyifa tadi yang sudah disampaikan oleh Masyayikh tadi, bahwa memang di sana ada ketika Nabi pernah memaafkan orang Yahudi menghinanya, itu karena konteksnya adalah dakwah dalam periode Mekah, dan yang berhak memaafkan adalah diri sendiri, dan kita tidak boleh memiliki hak untuk wakil beliau dalam hal ini. Oleh karena itulah hukum yang pernah ditegakkan Rasulullah SAW kepada para penista dan penghina Rasulullah SAW. Ayolah ulama wal fadil, kemudian kita masuki era khilafah Rasyidah. Daerah ini terekam begitu jelas bagaimana Sayyiduna Abu Bakar Siddiq larang Abu Barzah radhiyallahu anhu membunuh penghina beliau, tetapi perintahkan untuk membunuh penghina Rasulullah SAW. Juga beliau perintahkan untuk membunuh Musailam al-Kadzab. Sang panglima Saifullah Khalid bin Walid pun menuntaskan tugas ini. Maka di masa pemerintahan beliau, pembangkangan dan pemurtadan dapat dihentikan. Kemudian pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling tegas dan pemberani, serta sebagai khalifah yang adil. Sebuah asar diriwayatkan oleh At-Karmani rahimahullah pernah ultimatum, dan siapa mencerca Allah atau mencaci salah satu nabi maka bunuhlah dia. Itulah era khilafah Rasyidin, jadikan khilafah institusi yang tegas dan berubah menjaga ad-din. Dalam masa khilafah Rasyidah ini para nabi palsu diselesaikan, mulut-mulut orang munafik terkunci, orang-orang khawarij pun disadarkan. Jadi inilah jalan rekoh satu-satunya yang diwariskan Nabi SAW telah menjadi ijma sahabat. Maka izul Islam wal muslimin benar-benar telah realisasi. Kemudian pada masa era Umayyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak uang dinar dan dirham emas sendiri, kemudian melarang dinar dan dirham Romawi, itu karena ada motif untuk membela Rasulullah SAW. Mengancam untuk mencetak uang untuk menghina Rasulullah SAW. Ketika itu kemudian memerintahkan supaya dinar dan dirham dilebur untuk kemudian dicetak dengan simbol-simbol Islam. Itulah bagaimana cara khilafah ketika itu dalam rangka untuk menjaga Islam, menjaga akidah Islam, menjaga Rasulullah SAW dari segala macam bentuk penistaan dan penodaan. Dan yang terakhir, kami menyuruh kepada para ulama untuk istiqomah, walaupun sana sini ada upaya-upaya untuk kriminalisasi, eksekusi atas dakwah ini. Monggo istiqomah untuk menjalankan kehidupan dakwah ini dengan sebaik-baiknya, seistiqomah mungkin untuk mendapatkan nasrullah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan sama-sama menyaksikan pembaiatan seorang laki-laki yang adil, yang muslim, untuk menjadi pengemban khilafah ala minhajun wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi